Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Kang Fitness Dunia Murim. Kita masuk di part 11. Di awal video ini, hari itu Biksu Hyun Sung yang berdiri di depan pintu masuk ruangan kepala biara berkata, "Kepala biara, ini Hyun Sung, leader Aula Arhat. Saya ingin membicarakan ujian masuk resmi yang akan berlangsung 5 hari dari sekarang." Mendengar hal itu, kepala biara Shaolin, Biksu Hyun Chun pun mempersilakannya masuk dengan membalas, "Masuklah, aku sudah mendengarnya. Mayoritas biksu muda berhasil mengikuti ujian masuk resmi." Biksu Hyun Sung menimpali, "Hoho, itu sungguh anugerah yang luar biasa kan?" Biksu Hyun Chun melanjutkan, "Jika kau berkata seperti itu, sepertinya kau cukup percaya diri. Amitabha." Biksu Hyun Sung dengan sopan membalas, "Hoho, benar. Saya yakin akan hal itu. Saya jamin bahwa hasil dari ujian masuk resmi tidak akan sama seperti sebelumnya. Abot." Biksu Hyun Chun tersenyum menimpali, "Baiklah, aku menantikannya." 5 hari kemudian, waktu untuk ujian resmi pun telah tiba, di mana semua biksu high ranking dari berbagai penjuru kuil Shaolin berkumpul di Aula Arhat. Sebenarnya, umumnya tidak sebanyak ini yang mendaftar untuk ujian masuk resmi. Tetapi berkat Mujin, total ada 49 Mong baru yang berhasil mengikuti ujian masuk resmi. Kecuali kan murid dari sekte luar, ada 42 Mong baru. Artinya, mereka berkumpul di sini untuk menyaksikan hasil yang menakjubkan ini. Tentu saja, ada beberapa keraguan yang muncul. Meskipun begitu, Biksu Hyun Sung yang begitu percaya diri berkata, "Hal yang menggembirakan harus dibagikan kepada orang lain." Biksu Hyejung di dekatnya membalas, "Master, saya sangat setuju dengan itu." Di antara orang-orang yang meragukan hal tersebut, seorang murid sekte luar Shaolin bertanya pada masternya, "Master, mungkin alasan dari banyaknya orang yang berkumpul di sini karena Biksu Hyun Sung kasihan kepada mereka?" Mendengar perkataannya, wakil ketua sekte luar Shaolin, Biksu Hyegul membalas, "Ya, aku tidak yakin. Hyun Sung kemarin menemuiku dan berkata seperti ini. Kali ini, para biksu muda baru sangat luar biasa. Lihat itu, mereka adalah para biksu muda yang akan melakukan ujian masuk resmi kali ini." Melihat tubuh kekar mereka, murid luar Shaolin yang terkejut pun menimpali, Apa? Mereka semua? Tapi, tubuh mereka seperti murid kelas 2. Biksu Hyegul melanjutkan, "Bukankah itu cukup sebagai bukti alasan dibalik keyakinan Biksu Hyun Sung?" Saat kemudian, acara ujian masuk resminya pun dibuka oleh Biksu Hyun Sung yang melangkah maju ke tengah arena ujiannya mengatakan, "Terima kasih telah datang kemari di waktu Anda sekalian yang sibuk. Ada banyak biksu baru yang akan mengikuti ujian kali ini. Jadi langsung saja, kita akan segera melakukan ujiannya." Mendengar hal itu, Mujin pun menepuk pundak Mugung yang begitu gugup berkata, "Hei boneka kayu, jangan gugup begitu dong." Mugung membalas, Kenapa kau menyebutku boneka kayu sih?" Mujin melanjutkan, "Haha, Mukyu, kau juga jangan terlalu gugup. Lalu Muyul, lupakan. Kalau begitu, saatnya berpesta." Sebenarnya, ujian untuk bergabung dengan kuil Shaolin sangatlah sederhana. Peserta ujian akan bertarung melawan murid kelas kedua. Lalu, calon instruktur dari setiap aula yang membantu mengawasi jalannya ujian akan memilih siapa saja peserta yang akan menjadi murid kelas ketiga di aula mereka. Murid kelas kedua akan bertarung dengan kekuatan penuh. Jadi, peserta ujian bisa memperlihatkan kemampuan yang dimilikinya. Tapi tentunya, ada beberapa kasus yang membuat murid kelas kedua melanggar aturan tersebut. Lalu, sembari memperhatikan jalannya ujian, kepala biara Shaolin, Biksu Hyun Chun berkata, "Oh, apa itu sungguh semacam pertarungan yang dilakukan murid kelas kedua? Sudah lebih dari 20 tinjuan. Tidak kusangka dia masih punya kekuatan sebanyak itu. Hohoho, pantas saja aku percaya diri. Sepertinya, standar kelompok biksu kali ini cukup tinggi." Biksu Hyun Sung di dekatnya membalas, "Hoho, semua ini berkat Buddha yang mengawasi kita. Meski begitu, baru setengah jumlah saja yang kita lihat. Tenang saja, penilaiannya masih bisa dilakukan saat semua sudah selesai." Mendengar perkataannya, Biksu Hyun Chun yang merasa heran berpikir, dia sama sekali tak terlihat gelisah. Kurasa itu berarti kemampuan biksu-biksu muda baru memang sehebat itu.
Pasti bisa lebih ku mengerti kalau terus ku perhatikan. Di saat biksu Hyunchun berpikir seperti itu, ujiannya pun berlanjut ke murid selanjutnya, di mana biksu baru, Muyul, dipanggil ke arena. Mendengar namanya dipanggil, Mujin pun tersenyum berkata, "Muyul, kau masih ingat yang aku katakan sebelumnya kan?" Muyul yang melangkah maju membalas, "Ya, aku harus bersenang-senang sebanyak yang aku bisa, bukan?" Mujin menimpali, "Benar, buat panggungnya menjadi heboh." Kemudian, setelah ujiannya dimulai, Muyul langsung menerjang maju, yang membuat murid kedua yang menjadi pengujinya, sebut saja Beobrok, mengimbanginya sembari berpikir. Dia sudah menguasai teknik ke-10 dan ke-13 dari Chain Punch. Secara kasar, aku sudah paham berapa banyak martial arts yang dia pelajari. Selanjutnya adalah memeriksa respon dia terhadap situasi, dan apakah dia bisa menggunakan martial arts di situasi yang berbeda. Dengan pikiran seperti itu, Beobrok pun mencoba menyerang balik dengan tendangannya. Namun, ia dibuat terkejut dengan tubuh Muyul yang begitu gesit menghindarinya. Meskipun begitu, Beobrok berhasil menghentikan pergerakannya hingga ia bisa langsung menylayangkan tinjunya. Sayangnya, tinjunya kembali dihindari oleh Muyul dengan gerakannya yang begitu licin, bahkan membuat biksu Hyegul yang perhatikannya terdiam berpikir. Oh, siapa sangka dia bisa bergerak seperti itu. Instingnya mendekati insting hewan dan tubuhnya juga menyerupai seperti itu. Dia punya penilaian situasi yang baik bersama dengan tubuhnya yang kuat dan fleksibel. Dan itu membuatnya bisa mengeksekusi gerakan apapun yang dia mau. Dengan pikiran seperti itu, biksu Hyegul berkata, "Perhatikanlah dengan seksama, Beobyun. Anak itu akan menjadi muridmu di bawah bimbingan aula kita." Tentu saja ia mengatakan itu bukan tanpa alasan, di mana ia merasa jika Muyul pasti bisa menguasai teknik Shaolin Five Punch milik aulanya. Saat kemudian, ujiannya pun selesai yang membuat Mujin berpikir, fleksibilitas gila milik Muyul itu sudah pasti bakat terpendamnya. Tadinya aku bingung bagaimana caranya mengeluarkan potensi penuh yang dia miliki. Bagi Muyul yang tak bisa melakukan apa-apa karena kebingungan dengan aliran ki dan titik akupuntur yang dia miliki. Dia hanya fokus berlatih gerak kaki martial art dan cara menghubungkannya tanpa memahami aliran energi. Karena itu, aku membuat tubuhnya paham gerakan martial art dan aliran energi dalam lewat latihan. Kalau dia tak bisa mengerti, maka tinggal aku buat tubuhnya yang memahami itu untuk memudahkannya. Kemudian, setelah melihat pergerakan Muyul yang begitu memukau, biksu Hyunchun bertanya pada biksu Hyunsung, "Bagaimana bisa kau melatihnya sampai sehebat ini? Kau memberinya pil revitalisasi tingkat rendah tanpa sepengetahuanku atau semacamnya ya?" Biksu Hyunsung yang begitu bangga membalas, "Hohoho, masih terlalu awal untuk terkejut, abot." Lalu ujiannya pun berlanjut, di mana Mugung dipanggil maju ke arena, yang membuat Mujin tersenyum meledeknya. "Yo boneka kayu, giliranmu tuh." Sembari melangkah maju, Mugung membalas, "Untuk apa kau menyebutku itu sih?" Mujin menimpali, "Ya, cuma agar kau lebih rileks saja." Mugung menegaskan, "Aku sudah rileks sejak awal tahu." Namun, di saat Mugung melangkah maju, tubuhnya yang begitu besar langsung menarik perhatian semua orang di sana. Apa-apaan dia? Apa aku tidak salah lihat? Dia beneran salah satu biksu baru kan? Mungkinkah dia memalsukan umurnya? Tentu saja, rasa heran itu juga dirasakan oleh biksu kelas kedua yang mengujinya. Bagaimana bisa biksu baru punya tubuh sebesar itu? Setidaknya, tingginya paling tidak 86 cm. Pada saat itu, Mugung yang begitu gugup berpikir, "Aku sudah berlatih 2 tahun untuk saat ini. Semua latihan yang keras itu, aku tahan demi ini. Takkan kubiarkan diriku kalah." Dengan niatan seperti itu, ketika ujiannya dimulai, Mujin pun langsung menerjang maju, yang membuat pengujinya tersentak kaget. Di saat Mugung menertarung dengan begitu semangat, Mukyung yang penasaran bertanya pada Mujin, Mujin, menurutmu bagaimana performa Mugung nanti?" Alih-alih langsung menjawabnya, Mujin malah terdiam berpikir, Mugung ya, sebagai ganti kekuatan yang besar, karena perawakan yang dia miliki, tubuhnya tak terlalu fleksibel. Itulah sebabnya aku membuat jadwal latihan yang hanya berfokus untuk mencapai tingkat fleksibilitas tertentu sebelum latihan kekuatannya. Mugung juga seorang pekerja keras, jadi Mugung yang sekarang adalah tank yang sekaligus damage dealer. Saat ia berpikir seperti itu, penguji ujiannya dibuat terpojok oleh kekuatan Mugung, hingga ia pun harus menggunakan energi dalam sembari berpikir. Aku tahu
Ini cuma ujian masuk. Tapi kalau aku tidak menggunakan energi dalamku untuk melawan kekuatannya, bisa-bisa aku mati kalau karena pukulan dia. Aku harus mendengar energi dalamku. Namun, meskipun ia telah mendengar energi dalamnya, Mugung masih bisa mengunggulinya, yang membuat murid-murid Shaolin yang menontonnya berkomentar. Tidak hanya kuat, anak itu juga mampu melancarkan serangan tipuan. Kurasa dari sekian biksu baru, cuma dia saja yang mampu memberikan perlawanan sebanding dengan murid kelas 2. Mendengar komentar mereka, Biksu Hiedam, pewaris teknik Unmovable Invincible Body and Rulai Divine Palm Strike, tersenyum berkata, boleh juga. Seketika itu juga mereka berbalik bertanya, Biksu Hiedam, apa Anda suka performa dia? Biksu Hiedam membalas, bisa kulihat dengan jelas seberapa kerasnya dia meminimalisir pergerakan yang tidak perlu. Itu bukti seberapa kerasnya dia berusaha. Dengan sikap yang dimilikinya, dia mungkin bisa menelusuri ajaran Shaolin yang benar. Di saat yang sama, Mugung sendiri berpikir, semuanya melihat ke arahku. Aku harus tampil semakin baik, kelihatan semakin kuat, semakin mencolok. Sayangnya, di saat ia ingin menunjukkan kebolehannya, ada sebuah celah yang muncul yang mau langsung dimanfaatkan oleh pengujinya. Tentu saja hal itu membuat para murid Shaolin yang menontonnya dengan Biksu Hiedam terdiam. Kurasa dia masih muda, perjalanannya masih jauh. Biksu Hiedam bahkan berkata, dia butuh didikan yang baik. Akan kumasukkan dia kuat dan kuat jadi salah langsung. Sesaat kemudian, ujian Mugung pun berakhir, di mana ia tampak sangat begitu lesu karena kesalahan yang diperbuatnya. Lihatnya yang seperti itu, Mujin pun berusaha menghiburnya dengan berkata, ayolah, kesalahan itu adalah hal yang wajar, yang berkecil hati begitu. Tepat setelah ia mengatakan itu, Mukyung yang dipanggil namanya melangkah maju mengatakan, Mujin, selanjutnya aku pergi dulu ya. Seketika itu juga, Mujin meliriknya berpikir, selanjutnya Mukyung ya. Meski dia belum sepenuhnya pulih dari trauma lamanya, dia masih perlu berlatih untuk menekan kegilaan dalam dirinya agar dia tak menjadi bloodma. Mukyung itu jauh lebih berbahaya dari Mujul ataupun Mogu. Kemudian, di saat setelah ujian Mukyung dimulai, penguji ujiannya langsung dibuat terpojok dengan serangan-serangannya. Bahkan sampai titik di mana ia hanya bisa bertahan sembari berpikir. Teknik Sick Yang Strike, Invincible Punch, Unmovable Strike, Boulder Destroying Finger Strike. Dia terus menghubungkan teknik-teknik martial art yang berbeda-beda. Sebenarnya berapa banyak teknik yang dia pelajari? Seolah dia sudah mempelajari semuanya. Dia seorang jenius. Melihat hal itu, Mujin yang begitu tegang juga berpikir, itu dia, Mukyung, teruskan seperti ini. Semuanya berjalan lancar, kecuali saat di awal tadi dia agak gugup. Yang akan jadi masalahnya sekarang adalah pertarungan yang sudah berlangsung cukup lama dan membuatnya sangat bersemangat. Kuharap dia tidak menggila di sini. Sayangnya, kekhawatiran Mujin benar-benar terjadi, di mana meski Biksu Hyejung sudah menyatakan jika ujiannya telah selesai, Mukyung terus saja melayangkan serangannya, yang mana pada saat itu ia berpikir, ada yang terasa menyenangkan, rasa yang membawa kenikmatan ini. Menyenangkan, ini menyenangkan, rasanya menyenangkan. Video ini pun diakhiri dengan melihat tindakannya. Seketika itu juga Mujin terpanyat berpikir, rupa di wajahnya itu, jangan-jangan dia diambil alih oleh kegilaannya. Rasa haus darah itu berhenti. Mukyung, sadarlah.